Coba deh kita pikirin, apa sih yang bikin sebuah sekolah itu bener-bener aman? Bukan cuma soal gedungnya yang megah ya, tapi soal suasananya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah peraturan baru yang bisa dibilang jadi cetak biru buat nyiptain sekolah yang aman dan nyaman di seluruh Indonesia. Yuk kita mulai! Oke, biar kita gampang ngikutinnya, pembahasan kita kali ini akan dibagi jadi 6 bagian. Kita mulai dari kenapanya dulu, kenapa peraturan ini ada, terus kita dalemin definisinya, lihat 4 pilar utamanya, strateginya gimana, siapa aja yang punya peran, dan terakhir, tujuan besarnya untuk masa depan pendidikan kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih peraturan ini penting banget? Jawabannya sebenarnya simpel. Ini bukan soal kurikulum yang canggih atau fasilitas mewah, tapi ini soal hak yang paling fundamental yang dimiliki setiap anak. Intinya tuh gini ya teman-teman, lingkungan belajar yang aman itu bukan bonus, bukan fasilitas tambahan, tapi itu adalah hak dasar yang setara dengan hak untuk dapat pendidikan itu sendiri, ya kan? Logikanya, gimana coba seorang anak bisa belajar dan berkembang dengan maksimal kalau di sekolah aja mereka merasa takut atau nggak nyaman? Nah, kita udah pegang nih landasan hukumnya. Sekarang, yuk kita bedah istilah kuncinya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan budaya sekolah aman dan nyaman ini? Kedengarannya keren, tapi artinya apa? Ini bukan cuma soal pasang CCTV di setiap sudut atau nambah satpam ya. Bayangin deh, ini kayak kita lagi bangun sebuah rumah. Fondasinya itu adalah nilai-nilai. Dindingnya itu kebiasaan-kebiasaan positif. Dan atapnya ini yang melindungi dari segala macam bahaya, mulai dari fisik, psikologis, bahkan sampai ke ancaman di dunia maya. Dan budaya ini nggak dibangun asal-asalan loh. Ada 9 prinsip inti yang jadi kompasnya. Tapi ada 2 yang menurut saya paling krusial. Pertama, sifatnya yang partisipatif. Artinya apa? Semua harus ikut andil. Dari kepala sekolah, guru, sampai orang tua. Dan yang kedua, ini yang paling penting, semuanya harus berpusat pada kepentingan terbaik buat anak. Selalu. Oke, biar konsep ini nggak ngawang-ngawang, peraturannya memecah ini jadi 4 pilar perlindungan utama. Anggap aja ini 4 yang penyangga utama dari rumah aman yang tadi kita bahas. Yuk kita lihat satu-satu. Pilar pertama ini soal spiritual. Sederhananya, setiap murid harus merasa bebas dan aman buat ngejalanin keyakinan mereka, plus didukung fasilitas yang memadai di sekolah. Jadi nggak ada lagi tuh rasa was-was atau nggak nyaman. Lanjut, pilar kedua. Ini yang paling kelihatan mata, perlindungan fisik. Ini cakupannya luas banget. Mulai dari mastiin gedung sekolahnya kokoh dan aman, akses yang gampang buat teman-teman kita penyandang disabilitas, sampai ke lingkungan yang bersih dan sehat buat semua. Pilar ketiga, ini nyentuh banget ke mental dan sosial. Ini soal gimana kita menciptakan sebuah ruang di mana anak-anak itu nggak takut dibully, merasa dihargai dan diterima apa adanya, dan yang paling penting, mereka tahu harus kemana kalau lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Dan pilar keempat, ini nih yang relevan banget sama zaman sekarang, keamanan digital. Ini bukan sekedar ngeblokir situs-situs aneh ya, tapi lebih dalam lagi, gimana cara ngajarin etika di dunia maya, cara ngenalin berita hoaks, dan pastinya melindungi data pribadi mereka. Oke, 4 pilarnya udah kokoh nih. Pertanyaannya sekarang gimana cara ngebangunnya di lapangan? Nggak mungkin kan cuma jadi tulisan di atas kertas? Nah, pemerintah udah nyiapin 6 strategi jitu untuk mewujudkan ini. Dan alurnya ini logis banget, dimulai dari dalam dulu, yaitu penguatan aturan main di sekolah. Terus semua orang di sekolah diedukasi, peran masing-masing diperjelas. Disiapin juga cara nanganin kalau ada pelanggaran, sampai akhirnya tanggung jawabnya dibagi rata antara pemerintah pusat, daerah, dan semua pihak terkait. Strateginya udah ada, tapi siapa nih eksekutornya? Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya. Siapa aja yang bertanggung jawab bikin semua ini jadi nyata? Yuk kita mulai dari lingkaran terkecil dulu, di dalam sekolah. Peraturan ini detail banget loh, sampai ngejelasin peran spesifik buat setiap jabatan kunci. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya saling lempar tanggung jawab. Jadi gini pembagian tugasnya. Kepala sekolah itu ibaratnya komandan sekaligus manajer keuangannya. Guru BK jadi safe space, koordinator buat dukungan psikososial dan deteksi dini. Nah, guru wali, ini dia garda terdepannya yang nemenin anak-anak sehari-hari. Keren kan? Semua punya peran yang saling ngisi. Tapi, jangan salah. Tanggung jawab ini nggak berhenti di gerbang sekolah aja. Kuncinya ada di kemitraan. Sekolah itu tugasnya membangun sistem di dalam. Sementara orang tua dan masyarakat, perannya nggak kalah penting, ngelanjutin dan nguatin nilai-nilai ini di rumah dan di lingkungan sekitar. Tentu, sistem sebagus apapun, ya namanya juga dinamika, pelanggaran bisa aja terjadi. Terus gimana dong?
Apa yang harus dilakuin kalau ada yang melanggar aturan main yang sudah disepakati ini? Nah, peraturannya udah nyiapin 2 jalur yang jelas banget. Kalau pelanggarannya cuma sebatas tata tertib sekolah, itu diselesainya di internal sekolah, bareng-bareng dan fokusnya ke edukasi biar nggak kulang lagi. Tapi, kalau pelanggarannya udah masuk ranah hukum, kasusnya bakal dilimpahin ke tim kerja khusus di tingkat daerah, namanya Pokja. Jadi setelah kita bedah dari A sampai Z, mulai dari masalahnya, visinya, sampai rencana aksinya, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua ini? The end game-nya apa? Ujung-ujungnya, tujuannya cuma satu dan sangat fundamental. Menciptakan sebuah ekosistem belajar di mana setiap anak, saya ulangi ya, setiap anak bisa merasa aman seutuhnya, merasa didukung, dan bebas buat jadi versi terbaik dari diri mereka. Tapi kita harus ingat ya, budaya aman itu nggak bisa instan kayak bikin mie. Nggak cukup cuma dengan selembar peraturan. Ini harus dibangun bareng-bareng dari tindakan-tindakan kecil kita setiap hari. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Apa satu langkah kecil yang bisa kamu mulai hari ini buat jadi bagian dari perubahan ini?